Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, apa kabar? Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Tri Hafifah Hadi dari Ilmu Administrasi Negara 6B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar administrasi negara, sejarah administrasi beserta ruang lingkupnya. Pertama, pengantar ilmu administrasi negara. Administrasi merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial. Pertama, administrasi dalam arti sempit. Administrasi sebagai tata usaha yaitu merupakan proses catat-mencatat, pembukuan, terus-menerus kearsipan atau dokumentasi. Kedua, administrasi dalam arti luas. Artinya, administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama di antara dua orang atau lebih yang teratur dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, negara merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaan baik sosial, politik, dan ekonomi maupun militernya. Selanjutnya, sejarah administrasi negara. Administrasi negara sebagai seni, art, atau administrasi dalam bentuk praktek nyata telah ada sejak timbulnya peradaban manusia. Tetapi administrasi negara sebagai ilmu sains baru berkembang sejak abad ke-19. Menurut sebagian, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase prasejarah, berakhir pada 1 Masehi, kedua fase sejarah, berakhir pada tahun 1886, ketiga fase modern dimulai pada tahun 1886 sampai sekarang. Selanjutnya fase prasejarah, bukti-bukti perkembangan administrasi dan manajemen dalam kurun waktu prasejarah adalah sebagai berikut. Pertama, peradaban Mesopotamia, kedua, peradaban Babilonia, ketiga, Mesir kuno, keempat, Tiongkok kuno, kelima, Romawi kuno, dan terakhir, Yunani kuno. Selanjutnya, fase sejarah. Dalam fase ini muncul 3 kelompok sarjana dari Eropa yang merupakan pelopor administrasi ilmiah dengan pandangan yang berbeda-beda, yaitu pertama kaum Kameralisten yang terdapat di Jerman, kedua kaum Merkantilizer di Inggris, ketiga kaum Fisiokraten di Pekan Erancis. Selanjutnya fase modern ditandai dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh F.W. Taylor sebagai sarjana pertambangan. Taylor melihat bahwa efisiensi dan produktivitas buruh tidak terlalu tinggi disebabkan karena terlalu banyaknya waktu dan gerak-gerik kaum buruh yang tidak produktif. Dan yang terakhir, ruang lingkup administrasi. Ruang lingkup atau cakupan administrasi negara sangat kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Dikatakan Kendler dan Plano 1988 bahwa kehidupan manusia menjadi semakin kompleks, maka apa yang akan dikerjakan oleh pemerintahan atau administrasi negara juga semakin kompleks. Untuk mengetahui ruang lingkup administrasi negara, maka bisa dikaji dari tulisan-tulisan teoritis dan praktisi administrasi negara yang populer dan dapat dijadikan dasar. Selanjutnya, harus diakui bahwa cakupan atau ruang lingkup administrasi negara sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu cara untuk melihat cakupan atau ruang lingkup praktis administrasi publik dari suatu negara adalah dengan mengamati jenis-jenis lembaga-lembaga, departemen dan non-departemen yang ada. Baiklah, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.